di mana zaman ini menjadi zaman gelapnya Ratu Adil, di mana Ratu Adil akan dicobai dan dicobai oleh iblis. Di mana iblis itu berusaha mendekati Ratu Adil dan seolah-olah menjadi pelatihnya Ratu Adil. Bayangkan, yang mencobai itu pelatihnya Ratu Adil itu sendiri. Tetapi bukan benggol judi. Benggol judi beda lagi. Ini pelatih jahat Ratu Adil yang mencobai Ratu Adil sampai kalian tahu nggak? Kita itu dibodohi. Kita dibodohi oleh pelatih jahatnya si Ratu Adil. Semua yang kita amati, ketika kita melihat HP kita, ada pemberitahuan di HP kita. Jadi pelatih jahatnya Ratu Adil itu membodohi kita. Kita lihat di HP kita, dia nongol. Dia seolah-olah menjadi pamong bumi, seolah-olah jadi ini di HP kita melalui pemberitahuan HP itu. Dimana yang memegang pembicaraan itu adalah dia, pelatih dari Ratu Adil itu yang jahat. Di mana dia berusaha memegang percakapan supaya kita jadi sedulur 45 pancer dari pelatih jahatnya Ratu Adil itu dipisah. Satu menjelma menjadi pamong bumi di hadapan kaca benggala yang kita lihat melalui HP kita. Yang satu lagi ada di situ, yang satu lagi ada di dekat paku bumi, dan yang satunya lagi itu seringkali mencobai Ratu Adil sendiri. Dimana di dalam kasus ini yang dipojokkan itu Ratu Adil. Ratu Adil melalui kaca benggala yang kita lihat di HP kita. Ratu Adil difitnah. Ratu Adil seringkali difitnah. Dan secara realita, sedulur 45 pancer dari pelatih jahatnya Ratu Adil itu mencobai Ratu Adil secara. Dan kamu tahu nggak? Di posisi ini yang menjadi korbannya itu adalah Ratu Adil itu sendiri. Dan kalian yang nggak tahu, melalui kalian akan diperintahkan, digerakkan untuk mencobai Ratu Adil. Dan di balik layar, pelatih jahatnya Ratu Adil itu hanya menertawakan kehidupan Ratu Adil. Dan kita sebagai manusia, kita hanya dikompor-kompori melalui HP kita. Kita melihat pemberitahuan kaca benggala melalui HP kita. Kita dikompor-kompori aja, supaya mau mencobai Ratu Adil. Itu kenapa saya sarankan, kalian jangan terlalu mendengarkan pembicaraan iblis di HP kita yang diberitahukan melalui kaca benggala. Kalian jangan terpengaruh. Fokus saja pada hidup kalian. Ora usah gagas Ratu Adil. Biarkan dia menjalani hidupnya sendiri. Kalian fokus saja dengan hidup kalian masing-masing. Jangan pelatih jahat Ratu Adil dan sedulur 45 pancernya itu akan selalu mencobai Ratu Adil sampai gempa Megatrust itu datang. Sampai pertolongan Tuhan di hidup Ratu Adil itu nyata dan datang di Indonesia. Itu kenapa yang jadi korban itu Ratu Adil. Pelatihnya itu munafik. Dia adalah pelatih yang munafik dan dia adalah pelatih yang kejam. Itu kenapa saat nanti keselamatan itu datang, pelatih itu juga akan mati bersama bencana itu. Sedulur 45 pancernya juga akan mati bersama dia. Di mana Ratu Adil saat itu akan terlepas dari iblis, akan terlepas dari gangguan sedulur 45 pancer, pelatih jahat Ratu Adil. Sehingga saat Ratu Adil di alam gaib itu akan menjadi kebebasan bagi Ratu Adil. Tidak ada lagi yang mencobai Ratu Adil. Karena selama ini Ratu Adil selalu dicobai dan dijahati oleh pelatih milik Ratu Adil itu sendiri. Oleh pelatihnya Ratu Adil itu sendiri. Dan cepat atau lambat semua itu akan menjadi kenyataan. Cepat atau lambat semuanya akan nyata. Dan kalian semua selama ini hanya dibohongi saja. Apa yang kalian lihat di HP kalian, pemberitahuan yang ada di HP kalian mengenai sosok Ratu Adil, mengenai kaca benggala, mengenai itu semua itu hanyalah permainan alam gaib. Semua itu permainan dari pelatih jahat Ratu Adil. Yang selalu muncul itu adalah sedulur 45 pelatih jahat Ratu Adil. Kalian hanya dibohongi saja. Itu kenapa saya menegaskan, fokus saja dengan hidup kalian, jangan fokus pada Ratu Adil. Biarkan saja Ratu Adil menjalani kehidupannya. Segala pemberitahuan di HP kalian, udah sebatas kalian tahu aja. Oh, sebatas kalian nyimak, sebatas tahu, udah nggak usah peduli. Acuh tak acuh saja. Fokus dengan hidup kalian sendiri. Ingat, janji Tuhan itu ya dan amin. Cepat atau lambat semuanya akan terjadi.
Itu kenapa saya memberitakan kebenaran ini kepada kalian, supaya kalian tidak tertipu oleh tipu daya iblis itu sendiri. Dan ketika saya melihat Ratu Adil dicobai difitnah melalui kaca benggala di HP-HP kita, kalau kita melihat HP kita lalu kita mendapatkan pemberitahuan kaca benggala, seakan-akan di situ ada itu ya. Dimana Ratu Adil dicobai dengan sangat keras. Ratu Adil difitnah jadi Nyi Roro Kidul. Ratu Adil difitnah jadi Sabdo Palonoyo Genggong. Ratu Adil difitnah jadi orang Yahudi yang jahat. Ratu Adil difitnah menggunakan semar mesem, jaran, goyang. Ratu Adil difitnah menjadi dukun. Ratu Adil difitnah menjadi orang murtad. Ratu Adil difitnah menjadi sosok penyanyi. Ratu Adil difitnah menjadi Angel Peters gitu ya. Itu terlalu menggebu-gebu. Dan saya jelaskan, jangan tertipu dengan ucapan iblis. Semua yang kalian lihat di HP kalian mengenai pemberitahuan Ratu Adil itu, semua itu dikuasai oleh iblis. Kalian hanya ditipu oleh iblis. Itu kenapa saya mengingatkan kalian, hati-hati. Jangan berbuat dosa dan jangan berbuat kesalahan. Ratu Adil itu orang pilihan Tuhan. Ratu Adil itu memiliki kedekatan dengan Tuhan. Kalian kalau mendengar pemberitahuan seperti itu, wah cukup kalian tahu aja. Cukup kalian lihat aja, oh gitu tau dah. Acuh tak acuh jangan dipedulikan. Karena iblis akan berusaha mempengaruhi pikiran kalian. Supaya pikiran kalian bisa dikendalikan oleh iblis. Supaya kalian mau mencobai Ratu Adil. Supaya kalian digerakkan oleh keinginan iblis untuk mencobai Ratu Adil. Dan nanti kalian juga akan dibalas. Kalian akan menerima pembalasan karena dosa-dosa kalian. Itu kenapa udah fokus saja dengan hidup kita masing-masing. Dan gak usah terlalu peduli dengan pemberitahuan iblis. Sebatas tahu aja. Karena apa? Itu adalah salah satu siasat iblis untuk memengaruhi pikiran kita. Dan semua itu hanyalah permainan alam gaib. Permainan bangsa jin. Permainan alam gaib. Permainan para dukun dan spiritual. Kalian jangan terkecoh. Saya sebagai seorang spiritual yang memang memiliki pemahaman secara gaib, memiliki pemahaman secara spiritual atau supernatural, di mana saya mengingatkan kalian bahwasanya apa yang kalian lihat melalui pemberitaan kaca benggala melalui HP kalian yang dikendalikan oleh sedulur 45 pancer dari pelatih jahatnya Ratu Adil itu. Ingat, kalian hanya digunakan sebagai alat supaya mau berbuat jahat dan mencobai Ratu Adil. Dimana nanti kalian akan mendapatkan hukuman yang akan diberikan Tuhan kepada kalian kalau kalian mengikuti keinginan si jahat itu. Di dalam ajaran agama kita diperintahkan untuk saling mengasihi, berbuat baik, bukan untuk berbuat jahat atau mencobai orang lain. Di mana saya memberitakan ini karena saya tahu waktunya sebentar lagi dan waktunya sebentar lagi. Gempa Megatrust itu pasti akan terjadi di Indonesia dan Ratu Adil akan dimunculkan di alam gaib. Dia akan menjadi raja di atas segala raja. Dia akan menjadi raja yang tersohor. Banyak spiritual Nusantara Indonesia ini sudah tahu kalau itu Ratu Adil. Orang-orang supernatural, paranormal itu udah tahu. Ramalan Jayabaya ini menggambarkan kisahnya Ratu Adil itu. Saat Ratu Adil muncul di alam gaib, Ratu Adil bebas dari pelatih jahatnya Ratu Adil. Ratu Adil bebas dari segala tipu muslihat dan fitnah-fitnah yang dilakukan sedulur 45 pancer dari pelatih jahatnya Ratu Adil. Itu kenapa paranormal di Indonesia ini hanya menantikan waktu itu tiba. Saat waktu itu tiba, mereka akan bersama-sama dengan Ratu Adil, melangkah bersama-sama dengan Ratu Adil, menikmati indahnya hidup ini, betapa mulianya hidup ini. Saya tekankan, jangan sampai kalian tertipu dengan pemberitahuan yang kalian lihat melalui HP kalian.
Karena itu, sungguh, itu hanya permainan oleh dukun jahat yang berpura-pura menjadi pelatihnya Ratu Adil. Hati-hati, karena waktunya sebentar lagi.